warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video yang tadi, kalian sudah menyimak suatu permasalahan yang ternyata di masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara yaitu menggabungkan atau mengkomposisikan fungsi yang pertama dengan fungsi yang kedua, di mana fungsi pertama tadi adalah nilai tukar dolar ditukarkan ke ringgit, kemudian fungsi yang keduanya yaitu menukarkan nilai ringgit ditukar ke rupiah. Nah, jadi dua buah fungsi, misalnya terdapat fungsi f dan fungsi g, dapat dikomposisikan dengan suatu aturan tertentu, itu disebut dengan komposisi fungsi atau fungsi komposisi. Definisinya adalah komposisi dari fungsi G dilanjutkan dengan fungsi F dapat dituliskan F bundaran Gx. Jadi, yang kayak huruf O ini dibacanya komposisi atau bundaran. F komposisi Gx atau F bundaran Gx. Nah, didefinisikan sebagai F komposisi Gx itu sama dengan F Gx. Jadi, justru mengerjakannya nanti dari yang belakang, dari Gx-nya. Gx dicari dulu, baru dilanjutkan ke fungsi F-nya. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal. Misalnya ada contoh soal, diketahui fx sama dengan 2x-1, gx-nya sama dengan x kuadrat, diminta menentukan f komposisi gx dan g komposisi fx. Nah, kita mulai dari yang f komposisi gx dulu. Ingat, tadi kalau ada f komposisi gx, itu artinya kita memulainya dari yang gx-nya, dari belakang ya. F komposisi gx. Ini sama dengan f gx. Nah, kita masukkan f gx. Gx-nya berapa? Gx-nya kan x kuadrat. Kita masukkan. Nah, sekarang fx kuadrat. Ya sudah, x kuadrat ini kita substitusikan ke fungsi f ini. Nah, yang semula dia 2x-1, x-nya kita ganti dengan x kuadrat. Menjadi 2 kali x kuadrat min 1. Hasilnya adalah 2x kuadrat min 1. Nah, kemudian untuk yang G komposisi fx. Ini artinya G fx. Kita mengerjakannya justru dari fx. Nah, kita substitusikan fx-nya yaitu 2x min 1. Nah, sekarang G 2x min 1 artinya x punyanya fungsi gx ini kita ganti dengan 2x min 1. Jadi yang semula x kuadrat dia menjadi 2x min 1 kuadrat, atau sama dengan hasilnya adalah 4x kuadrat min 4x plus 1. Oke, contoh soal yang kedua, diketahui fx sama dengan 2x plus 3 dan gx-nya x kuadrat min 5. Diminta menentukan f komposisi G2 dan g komposisi F0. Nah, kita mulai dari yang f komposisi G2 ini sama dengan f G2. Ingat, yang dikerjakan dari G2. Berapa nilai G2? Berarti kita harus substitusikan ke nilai Gx-nya. Semula Gx-nya x kuadrat min 5. Berarti kalau G2 berarti 2 kuadrat min 5. Berarti G2 nilainya adalah negatif 1. Nah, berarti ini menjadi F. G2 sekarang kita ganti dengan negatif 1. Ya udah, tinggal cari F negatif 1. F negatif 1, fx-nya kan 2x plus 3. Sekarang x-nya diganti dengan negatif 1. Berarti 2 kali negatif 1 plus 3. Hasilnya adalah negatif 2 plus 3 sama dengan 1. Oke, untuk yang G komposisi F0. Jabarannya G F0. Kita cari F0 dulu.
berarti G, F0-nya kan X kuadrat min 5, berarti, maaf, F0-nya kan 2X plus 3 ya Fx-nya. Berarti menjadi 2 kali 0 plus 3 ini, sama dengan G, 2 kali 0, 0 plus 3, 3. Berarti G3. Kita ganti yang X kuadrat min 5 ini kita ganti dengan X-nya kita ganti dengan 3. Menjadi 3 kuadrat min 5. Hasilnya 3 kuadrat 9. 9 dikurangi 5, 4. Oke, subbab selanjutnya yaitu kita diminta untuk menentukan salah satu komponen pembentuk fungsi komposisi. Jadi di sini misalnya itu kayak fungsi f komposisi gx-nya sudah diketahui, fx-nya sudah diketahui, tetapi gx-nya belum ada. Atau misalnya diketahuinya g komposisi fx-nya, gx-nya sudah diketahui, tetapi fx-nya belum ada. Jadi kita diminta menentukan fx-nya, misalnya seperti itu. Nah, agar lebih jelas, langsung ke contoh soal. Misalnya, diketahui fx sama dengan 2x plus 3, dan f komposisi gx-nya sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1. Tentukan atau carilah fungsi gx-nya. Nah, coba kita akan selesaikan soal ini. Yang diketahui yaitu f komposisi gx sama dengan ini ya, 2x kuadrat min 4x plus 1. Ingat, f komposisi gx tadi kalau dijabarkan adalah f gx. Ini adalah 2x kuadrat min 4x plus 1. Artinya, x pada fungsi fx nanti akan diganti oleh gx, ya. Jadi gx ini akan kita substitusi ke fungsi fx menggantikan x-nya. Punyanya fx. Nah, fx-nya kan semula 2x plus 3. Ini menjadi 2, ingat x-nya kita ganti dengan gx. Berarti 2 kali gx ditambah 3 itu sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1. Nah, sekarang karena nanti yang kita cari gx-nya, maka yang 3 kita pindah ruas ke kanan. Atau sebetulnya tuh kedua ruas sama-sama dikurangi 3 gitu ya. Menjadi di sini 2 kali gx itu sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 min 3. Berarti 2 kali gx itu sama dengan 2x kuadrat min 4x min 2. Nah, agar menjadi 1 gx, maka semua ruas ini kita bagi 2 semua. Ya, ini semua ruas ini kita bagi 2 semua. Menjadi di sini gx sama dengan x kuadrat min 2x min 1. Nah, ini adalah fungsi gx-nya. Contoh kedua, ini masih mirip dengan soal yang pertama tadi yang diketahui fx dan f komposisi gx-nya. Yang diminta mencari gx-nya, untuk fx-nya kita pakai pecahan. Jadi diketahui fx-nya 2x min 1 per x, kemudian f komposisi gx-nya itu negatif x, tentukan fungsi gx-nya. Sama seperti tadi, semula dari f komposisi gx-nya ini diketahui negatif x. F komposisi gx tadi kalau dijabarkan menjadi f gx sama dengan negatif x. Artinya, x pada fungsi fx ini akan diganti oleh gx. Nah, sekarang kita ganti. Kita substitusikan gx ke fx-nya. Menjadi 2, ingat x-nya kita ganti gx. 2 kali gx min 1 per gx sama dengan negatif x. Nah, ini yang di sini sebenarnya artinya ini semua ruas kita kalikan dengan gx. Ya, kita kalikan semua ruas dengan gx menjadi yang di sini gx-nya otomatis habis. Tinggal 2gx min 1 sama dengan min x kali gx.
Nah, 2gx min 1 sama dengan min x kali gx. Nah, ini yang punya gx kita jadikan satu ruas ke ruas kiri semua. Ini 2 kali gx, yang min x gx kita pindah ke ruas kiri menjadi plus x gx. Sama dengan negatif 1 kita pindah ke kanan menjadi 1. Nah, ini kan sama-sama punya gx. Kan bisa difaktorkan ya karena sama-sama punya gx. Jadi gx-nya kita keluarkan. Ini. Nah, di sini tinggal yang 2 plus yang ini tinggal x. Sama dengan 1. Karena yang dicari itu gx. Benar. Nah, ya sudah berarti gx sama dengan 1 per 2 plus x. Ini kan bentuk perkalian kan, gx kali 2 plus x. Kalau pindah ruas kan menjadi pembagian, berarti gx-nya ya udah tinggal 1 per 2 plus x. Gitu. Contoh ketiga, diketahui gx sama dengan x plus 2, kemudian f komposisi gx-nya x kuadrat min 2x. Diminta menentukan fx-nya. Nah, di sini diketahui f komposisi gx itu sama dengan x kuadrat min 2x. F komposisi gx kalau dijabarkan menjadi f gx sama dengan x kuadrat min 2x. Nah, gx-nya sudah ada yaitu f x plus 2 sama dengan x kuadrat min 2x. Nah, kita akan mencari fx aja sebenarnya, bukan fx plus 2. Nah, gimana biar menjadi fx aja? Nah, ini kita harus pakai permisalan. Jadi, yang x plus 2 ini kita ubah atau kita misalkan ke variabel lain yang dia tuh senilainya satu variabel aja, bukan x plus 2, tapi x aja, atau misalnya a aja itu boleh. Jadi kita pakai permisalan. Di sini saya misalkan, misal x plus 2 itu saya misalkan sebagai y. Nah, kalau nanti di sini sudah dimisalkan sebagai y, yang di ruas kanan pun itu juga harus diubah ke dalam variabel y juga. Nah, x plus 2 senilai dengan y, tapi sebenarnya kalau x aja, itu sebenarnya senilai dengan berapa y sih? Ya sudah, ini kita pindah ruas ya duanya biar menjadi 1x bukan x plus 2. X plus 2 sama dengan y, berarti x itu sama dengan ya duanya pindah ruas menjadi y min 2. Nah, kalau sudah kita substitusikan y min 2 nanti ke sini. Nah, menjadi f, ingat x plus 2 tadi sudah dimisalkan dengan y yang ini. Berarti ini Fy sama dengan X-nya, X itu setara dengan Y min 2. Berarti X-nya kita ganti dengan Y min 2 kuadrat min 2 kali X-nya kita ganti dengan Y min 2. Berarti Fy sama dengan Y min 2 kuadrat nilainya adalah Y kuadrat min 4Y plus 4. Dikurangi 2y, kemudian min 2 kali min 2 plus 4. Berarti Fy-nya adalah y kuadrat min 6y plus 8. Nah, ya sudah, semua sekarang sudah setara. Ya, y di sini y. Kalau kita ganti x lagi juga boleh. Berarti fx sama dengan, ya udah tinggal x kuadrat min 6x plus 8. Ini adalah fx-nya. Contoh keempat, diketahui fx sama dengan 2x min 1 dan g komposisi fx sama dengan 3x plus 1. Tentukan fungsi gx-nya. Nah, kita coba jawab.
Di sini ada G komposisi Fx itu sama dengan 3x plus 1. Kemudian G komposisi Fx dijabarkan menjadi Gfx. Ini sama dengan 3x plus 1. Fx-nya sudah ada, yaitu 2x min 1 sama dengan 3x plus 1. Ini sama contoh 3 tadi, mirip dengan contoh ketiga tadi. Yang kita cari nantinya adalah gx, bukan g2x min 1. Maka perlu kita misalkan. Kalau 2x min 1 itu senilai dengan misalnya A, satu variabelnya A. Nah, kalau nanti di sini sudah diganti dengan GA, maka yang X di sini harus kita konversi juga ke dalam variabel A juga. Nah, 1X ini itu sebenarnya senilai dengan berapa sih? Nah, kita dapat dari sini. Ini kan 2X min 1 sama dengan A. Ini sama dengan 2X sama dengan A, min 1-nya pindah plus 1. 2X sama dengan A plus 1. X sama dengan A plus 1 per 2. Nah, kalau sudah ini kita substitusikan untuk menggantikan nilai X-nya. Nah, tadi 2X min 1 sudah kita misalkan sebagai GA ya. Nah, ini sama dengan 3 kali X-nya kita ganti dengan A plus 1 per 2 plus 1. Nah, berarti GA ini sama dengan 3A plus 3 per 2 plus, biar sama maka 1 ini saya ubahnya ke 2 per 2. Berarti GA ini sama dengan 3A plus 3 tambah 2, 5 per 2. Jadi kalau kita kembalikan ke GX, ya udah GX-nya berarti 3X plus 5 per 2. Kita ke materi berikutnya, yaitu tentang sifat-sifat dari komposisi fungsi. Nah, kita akan memulainya dari permisalan soal. Jadi, misalnya diketahui fx sama dengan 2x plus 1, kemudian gx-nya x kuadrat, dan hx-nya itu sama dengan x min 1. Tentukan yang pertama f komposisi gx, yang kemudian ada g komposisi fx, kemudian yang c f komposisi g komposisi hx, dan d-nya F komposisi G komposisi HX. Jadi nanti dari penyelesaian ini kita akan tarik kesimpulan sebenarnya sifat komposisi fungsi itu seperti apa. Nah, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama kita tentukan F komposisi GX. Ini artinya F GX yaitu F X kuadrat. Nah, sekarang kita substitusikan X kuadrat ke fungsi Fx. Menjadi 2, X-nya kita ganti dengan X kuadrat plus 1. Ini adalah F komposisi Gx. Kemudian, untuk B-nya, yaitu G komposisi Fx. Ini adalah G Fx, yaitu G Fx-nya 2X plus 1. Nah, 2X plus 1 kita substitusikan ke fungsi gx, yaitu x kuadrat, menjadi 2x plus 1 kuadrat. Hasilnya adalah 4x kuadrat plus 4x plus 1. Nah, jelas hasilnya berbeda. Ini artinya dapat kita tarik kesimpulan kalau f komposisi gx itu tidak sama dengan g komposisi Fx. Nah, artinya apa? Artinya dia tidak berlaku sifat komutatif. Ya. Tidak bersifat komutatif. Selanjutnya diminta menentukan F komposisi G komposisi HX. Nah, di sini kita mulainya dari HX-nya ya. Yang HX-nya itu diketahui X min 1. X min 1 ini nantinya dia menggantikan X miliknya F komposisi G.
tadi F komposisi G kan sudah dicari, nilainya 2x kuadrat plus 1 ya. 2x kuadrat plus 1. Nah, 2x kuadrat plus 1, x-nya itu diganti dengan ini, x min 1. Berarti menjadi 2, x-nya kita ganti dengan x min 1 kuadrat, tadi plus 1 ya, plus 1. Nah, hasilnya menjadi 2x kuadrat min 2x plus 1 plus 1. Hasilnya adalah 2x kuadrat min 4x plus 2 plus 1. Berarti 2x kuadrat ini min 4x plus 3. Ini adalah hasil dari F komposisi G dikomposisikan lagi dengan HX. Nah, sekarang sebaliknya, yaitu F komposisi G komposisi HX. Nah, ini jadi yang kita kerjakan justru dari G komposisi HX-nya. Menjadi F G HX. Nah, kita cari dulu. Ini menjadi F G X min 1. Gx min 1 nilainya berapa? Tadi Gx-nya yaitu X kuadrat. Ya udah, menjadi F X kuadrat punyanya Gx, X-nya kita ganti dengan X min 1, menjadi X min 1 kuadrat. Nah, berarti F X min 1 kuadrat nilainya adalah X kuadrat min 2x plus 1. Nah, sekarang kita cari fx kuadrat min 2x plus 1. Fx-nya tadi adalah 2x plus 1. Ya udah, kita substitusikan ke 2x plus 1. Berarti 2, ingat x-nya kita ganti dengan x kuadrat min 2x plus 1 plus 1. Karena tadi kan 2x plus 1 ya. Ini tuh menggantikan x-nya yang ini. Hasilnya 2x kuadrat min 4x plus 2 plus 1, yaitu 2x kuadrat min 4x plus 3. Oh, ternyata sama. Ya, ini ternyata sama. Artinya kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu dia itu berlaku sifat asosiatif. Dia nggak berlaku sifat komutatif, tapi berlaku sifat asosiatif. Jadi secara garis besar rangkuman untuk sifat komposisi fungsi. Yang pertama, komposisi fungsi itu tidak berlaku sifat komutatif. Ya, tadi F komposisi Gx itu tidak sama dengan G komposisi Fx. Kemudian, sifat yang kedua, pada komposisi fungsi itu berlaku sifat asosiatif, yaitu F komposisi G komposisi Hx itu sama dengan F komposisi G komposisi Hx. Nah, yang ketiga, misalnya ada suatu Ix itu adalah fungsi identitas, dia berlaku F komposisi Ix itu sama dengan I komposisi Fx. Nah, jadi dia tuh berlaku komutatif asalkan dia merupakan fungsi identitasnya, gitu. Nah, ini tadi rangkuman dari sifat komposisi fungsi. Untuk materi hari ini sampai pada sifat komposisi fungsi. Selanjutnya nanti kalian bisa berlatih untuk soal-soal komposisi fungsi. Sedangkan untuk variasi soalnya yang lebih kompleks nanti akan saya posting di hari-hari berikutnya. Nah, sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.